Lah ya kayak kue lah, neng ajak lalet Rika baptis disit. Sing penting jupuk Iya, tiket disit lah, ajak lalet, ajak suwen. iya. Mungkin naik waktu wis entong, Rika ora iso mlebu bok ya. Nah, Yakin kayak dan kue lah. percayalah. Kiye yakin dan Oh, percaya. Pak Haikal. Haikal sudah selesai kerja. Lembur malam ya. Iya, ini feedback kakak gua. Feedback, kamu punya headset? Headset Kenapa? cabut dulu baru sambung Kenapa? lagi. Oke, baik, sudah. Ini Coba ini bicara. suaranya ST ya? ST ya? Ya, Iya, ST. iya, iya, ya, Teh. Ah, itu sudah mantap, sudah tidak feedback. Nah, caranya begitu, cabut lagi baru. Bagus. Tapi Silakan, aku ST. mau bertanya pada Pak Dokter dulu yang tentang ini aku nggak tahu itu ya kejadian di kampungku kan itu ada ini loh Pak Dokter, sering orang lahiran anaknya sumbing itu sebabnya apa Pak Dokter? Apa karena kelakuan orang tuanya? Apa memang ada kesalahan dalam orgasme? Apa gimana Pak Dokter itu? Kalau anak sumbing termasuk bentuk cacat, jadi Iya. pembuahannya tidak sempurna. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang seperti macam-macam lah itu nggak Iya, iya, ada ya. iya. Kadang iya betul. Jadi untuk saat ini pemerintah punya program untuk bibir sumbing gratis. Mungkin nanti bisa tanya ke Pemkot ya, pemerintah kota, bagian Departemen Kesehatan. Terus lalu ada program operasi bibir sumbing gratis gitu. Maksudnya pembuahannya tidak sempurna itu nggak nambah lagi apa gimana Pak Dokter itu? Oh, bukan. Jadi itu memang cacat aja, cacat. Makanya kaum laki-laki tuh kalau yang suka jajan ya, Iya. yang punya kebiasaan jelek, kalau sudah menikah 30 hari stop jajannya. Jadi benar-benar semuanya bagus, bersih. Buat yang mabuk-mabukan juga sama ya. Jangan mengkonsumsi alkohol, apalagi obat-obatan terlarang dalam jangka waktu 30 hari kalau mau punya anak. Jadi puasa dulu lah dosa-dosanya Iya, tuh. Kalau bisa ya betul. berhenti lebih bagus gitu. Jadi Iya. karena faktor-faktor itu dari situ Pak ST. Ya untuk pengalaman aku maksudnya biar aku tahu gitu karena kan ada gitu jadi kan aku biar tahu. Berarti nggak mitos-mitos itu ya kata orang tua gitu kan kadang kalau di kampung kok masih kayak gitu loh Pak Dokter masalahnya. Mitos-mitos Oh, itu. ya. Nggak ada hubungan sama mitos, Iya. nggak ada itu. Iya. Nggak ada. Cuman memang kalau bibir sumbing, jujur memang biasanya ya, biasanya itu kena kepada yang orang tuanya dari pihak laki-laki kromosom Y-nya itu tidak sempurna pada saat pembuahan. Kalau laki-laki itu X, Y, X dan Y. Dia pembelahan ketemu XY. Kalau perempuan kan XX. Nah, laki-laki ini biasa yang jorok. Yang jorok tuh yang suka main-main begitulah, jajan. Jadi Jadi jajan terus minum-minum ya gitu ya. ya minum-minuman keras atau mabuk-mabukan, narkoba segala macam, nah itu yang bikin tidak baik pada pembuahan gitu. Nah, itu kan Berarti jadi bisa dihindari. tidak juga dengan hubungan onani tadi ya nggak ada ya artinya. Nggak ada hubungannya, Ya, tidak udah. ada. Iya, terima kasih Oke. banget Pak Dokter. Ya, Pak ST. Selamat tahun baru ya Pak ST ya. Aduh, Iya, kangen selamat juga tahun udah baru. lama ya. Iya. Udah lama ya. Lama. Iya, lama. Ya, ya Ini dilanjut. ada dokter bisa masuk room-room kayak gini di firman Tuhan itu luar biasa loh kalau di muslim loh betul-betul itu like itu jutaan itu kalau di muslim. Iya, kalau Makanya ketemu saya langsung orang-orang kan Kristen itu like bayar. semua itu. Iya, Iya, kalau di iya. sini nggak usah. Masalahnya kayaknya nggak ada itu loh seorang dokter belajar firman kayak gini nggak ada masalahnya kayaknya. Pak Hanya Pak Leon Pak aja. Leon, Luar biasa Pak pokoknya. Leon,
Ya, Iya, Pak Reng. ditagih aja, yang nanya-nanya ditagih aja. Transfernya ke saya, Pak. Alah, Apalagi Haikal, apa ST nih. Oh. ST ya. Ini kenapa ST berubah nama jadi Haikal? Apakah sudah Dia dibaptis? nanti Iya kalau udah dibaptis dibaptis ya. jadi Haikal nanti. Haikal Petrus. Oh gitu. Oh Haikal Petrus. Oke deh. Ganti Kevas. Oh Haikal sih. Kevas. Haikal Salomo itu Kevas. kan ada. Petrus lu Kevas kan? Itu yang kasih nama siapa ST? Yang kasih nama nggak tahu ya, datang sendiri pikiran akhirnya oh ini bagus gitu aja kok. Oh dari Pak ST sendiri ya. Iya, nanti dikasih tahu lah sama siapa lah kalau udah ganti nama yang bagus apa. Iya dong harus ada nama baptis ya nanti. Iya, Jangan lupa ya kalau udah dibaptis diberkati Tuhan. Esther, tadi kau tanya dokter, kau tidak tanya saya, tanya ayat Alkitab, kenapa manusia dilahirkan sumbing? Lupa ya? kayaknya di Alkitab nggak ada loh Bapak Umum. Jadi kayaknya nggak ada loh. Di mana? Di mana? Kayaknya aku baca belum ketemu. Belum ketemu sebab musababnya loh. Alkitab kayaknya belum ada ya. Kata Kata siapa? aku, masalahnya kan aku belum menemukan gitu artinya. Jadi aku Udah, saya nggak usah kasih jawab, nanti kamu tanya yang lain saja ya. silakan. Oke, selamat malam Laura. Salam Laura. Pastor. Selamat malam. Mau tanya sama dokter boleh. ya? Iya, Pastor. Silakan. Pastor apa pendeta Pak Bom? Sama Pak Pak Leon. Ya. Laura. boleh nanya nggak Pak? Kenapa? Oke, saya kan divaksin di sebelah kiri. Ya. Vaksin yang saya pakai itu Oh, ya. Pfizer. Oke, lepas tuh tangan saya sebelah kanan itu siku itu ngilu-ngilu itu kenapa ya? Bukan ngilu seperti pegal kali pegal ya. Iya, Seperti habis mengangkat berat. Enggak angkat berat. Suami saya juga Enggak. sama. Kita sama-sama sebelah kiri. Ngilunya Sama, di siku. nggak apa-apa. Istri saya juga begitu pegal. Tangan habis vaksin 2 kali Mm-mm. pegal. Istri saya juga begitu kemarin mengalami. Nggak apa-apa. Tapi itu udah lama itu Pastor, udah oke, 3 bulan lepas saya udah vaksin tuh sampai ngilunya masih ada sekarang. Saya udah urut, udah Houston juga, tapi kok masih ada ngilu di bagian samping tulang itu ya? Kamu cek kolesterol ya, coba ya. Biasanya, iya, biasanya ada beberapa kasus itu di pasien yang kolesterolnya tinggi. Jadi efeknya itu lebih dari 5 hari atau sampai lebih dari 1 minggu lah kurang Oh lebih iya Pak gitu. Dokter, saya lupa tanya. Kalau kolesterol berapa minimal? Kolesterol minimal berapa? Kalau bukan minimal Pak Bom, jadi maksimal itu 200 sih kalau itu. Kolesterol. Angkanya itu. Ya, 200 itu udah tinggi banget, udah angka maksimum. Kolesterol normal kan 160 atau 160, 165. Ya, Kolesterol. 150, 140. Jadi di bawah 200 lah, di Itu bawah bisa 200. suntik. Bisa suntik. Ya bisa, sebenarnya bisa. Ya, cuman beberapa kasus di kolesterol tinggi, artinya penderita ya, sudah penderita kolesterol. Karena kolesterol ini kan genetik, bisa dari keturunan dia. Nah, beberapa kasus yang kolesterolnya tinggi, karena biasanya screening itu kita itu cuman dilihat ukuran tensi darahnya aja gitu. Jadi kolesterol nggak pernah dilihat. Nah, beberapa kasus pasien kolesterol tinggi dia memiliki efek panjang setelah vaksin. Tapi itu sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuman membuktikan bahwa orang ini mengidap kolesterol, harus dicek lah kurang lebih kolesterolnya gitu. Biasanya minum simvastatin, Pak. Simvastatin. ya, simvastatin boleh. Ada 10 itu buat kolesterol. Saya minum itu, Pak. Kadang-kadang kalau tinggi. Bukan Lipitor. Oh, kalau Lipitor lebih bagus. Lebih bagus. Lipitor tuh buat penderita tuh, berat itu. Itu penderita itu untuk obat berat, Ya. Pak. Kalau Lipitor ator pastatin isinya. Ya. Kalau saya simvastatin aja yang 10 sekali seminggu sekali gitu. Ya, jangan kalpanak, Pak. Kalau kalpanak nggak bisa turun. Catat. Kalau Pak Bom ini obat nggak bisa pakai yang biasa-biasa karena berat badannya 130 kilo. Iya, pakai Jadi Lipitor. dosis obat itu bukan ditentukan dari usia tapi dari berat badan.
Berarti mesti berapa minumnya? Pak Bom ya Lipitor ya 20 mili lah satu sehari malam mau Oh. tidur. 20 mili, Pak. Simpatisan. Tadi apa Pak Lidera satunya? Nih, ini obatnya nih. Simvastatin. Jangan jadi Simvastatin. Iya, Simvastatin. itu simvastatin yang 10 mili. 10 mili. Saya Kalau 10 Lipitor mili. 250. Lipitor. Iya, Kalau itu Lipitor ada yang 10, ada yang 20 sih. ada yang 10 juga. Tapi Ada. harganya lebih mahal. Jangan minum Ya. Kalpanak, Haikal. Kalau Enggak, Kalpanak possible. kalau ngadepin Aku- Nadia, baru minum Kalpanak. Pak dokter, ada yang tanya ini Kan- loh. Nih, ada yang tanya nih. Loh, Pak dokter kalau hamil 4 tahun gimana itu Pak? Wah, itu ngaco. Itu jadi batu itu, udah jadi batu kalau itu janinnya udah jadi batu, Pak, fosil. Ada ayatnya Jadi nggak itu Pak? Itu kayaknya ada itu ayatnya. Ada di Seberang. Itu tanya Haikal itu, Haikal yang tahu. Alah. Aduh. Iya, Haikal. Jakwir Dewek silakan. Saya nih Mana? Jakwir ST Pak Bom. Yuk. Jakwir ST, temennya ST maksudnya. Kayong temennya kayong saya. kenal bro, kenal ora. Ente ngerti Jakwir artinya apa? Iya, kita sama-sama satu daerah ini Pak Bom. Sampean wong di Yang Balamoa. Balamoa. Ano, Iya, teh Tegal. poci. Ya, enggak, saya mau nanya sama ST. Taman itu ST rakyat. Enggak, saya mau nanya sama ST. ST kan sekarang keyakinannya sudah berubah. Itu sama dengan saya waktu itu dulu juga kayak gitu ST. Lah, Kamu- sampean itu udah berapa tahun masuk? Saya udah agak lama, cuman ya itu tadi pergulatan yang seperti itu memang ini Pak Keste, memang ya sulit lah untuk dilalui gitu. Ngokon ganyami pondok pesantren Kali Kangkung loh. Ente kali kangkung itu Pak Bom. Kalau yang kayak begini kayak Pak Keste itu sebenarnya banyak. Kayak saya contohnya, ya ini juga satu daerah. Cuman memang karena jarang sekali orang yang bisa menginjili ke kampung-kampung kita karena tidak berani ya Pak. Iya, Gimana, ente Pak jujur ya. Bom? Ente jujur. Betul, Saya betul juga Pak sudah Bom. lama. Itu yang katakan Saya betul juga Pak sudah Bom. lama kayak Ma- ente. Makanya ini dua ini wong ngapak-ngapak ya. Jadi ini masuk biar nanti mengijilkan ke sana penginjilan di sana. Nah, betul. Kayak Nanti ST kue. yang jadi penginjilnya. Kalau ST itu kan kalau saya dengar tiap malam itu sepertinya sudah hafal Alkitab. Sekarang ngajinya Alkitab Pak Lidera. Iya, amin tuh. Iya. Ya, sudah ngaji Alkitab gitu. Ini yang Hampir hatam aja. khatam tuh. Tapi nanti bolak-balik bacain terus sampai pokoknya dibaca terus lah. Kayak orang kita kan deres itu kan tiap hari kan deres terus kan. Kalau hari puasa mengko ya balik maning ngajine deres kue maning. Sih bagi waktu. Aduh berarti agamane loro. Dudu Kayak dudu lo. Jenengan Mau maaf Pak Bom. wis dibaptis. Jenengan wis dibaptis. Hari bisa kita bareng-bareng ST. Jenengan gurung. Bareng-bareng Jujur, tuh. Anak turun, kancane. Anak kancane tuh, ST anak kancane. Pada baik kok. Pada baik. Sampean tan prok pondok Kali Kangkung, udah geruduk lah. Harinya kalau saya sih nggak takut-takut Pak ST. Nggak takut-takut. Soalnya saya agak jauh lah dari itu yang kadrun itulah. Kan kecamatan Pangkan jenengan. Ya tapi daerahnya kan yang nggak terlalu fanatik sama agama. Pelosok ya. Iya, Pelosok ya. Iya, betul. Betul. masih persawahan itu gunung-gunung itu ya. Kayak Ya, Gunung dekat Gajah gitu dekat ya. Guci, dekat Guci. Iya. Ini Pak Bombong gimana Pak Bombong? Ini kita dua orang yang dari pelosok ini mau diinjili gimana supaya ST juga sadar. Nah, kita sama sudah ini deh, Pak Baptis Bombong. nih Pak Bom. Berdua nih mau dibaptis Pak Bom. Saya setuju Pak Bombong kalau memang itu bisa bareng-bareng sama ST Pak Bombong. Tinggal ST-nya bagaimana? Enggak. Kok sampean itu kayak sudah itu ya betul-betul sudah yakin 100% ya artinya ya
Saya Antum. sebenarnya Jakwir sudah belum, lama, cuman untuk Jakwir, belajar Jakwir belum Tabligh itu dibaptis. Jakwir belum belum Bang, dibaptis. belum aku Nomor belajar Bang. nomor ini oke, amin amin. Bentar. Ambil nomor studio ini kah? Ya nanti Ambil nomor ini. sama SD ya Pak, tak Nah, screenshot Jakwir dulu ambil Pak, ini. tak Jakwir ambil screenshot nomor dulu. dulu. Ya tak screenshot Pak. Sebentar Pak, nanti kalau saya ke Pancal berarti saya itu sinyalnya pakai ini tak screenshot dulu Pak. Udah, ini aja nomor dulu. Iya, itu memang di pelosok itu sinyalnya susah, Pak Bom, betul. Jakwir sudah ambil nomor, sudah. Iya Pak, udah saya screenshot tadi Pak. Hah? Ente aja guyu-guyu guys deh. Maksudnya Jakwir Bocah sudah ambil gemblung. nomornya Pak Bom. Sudah. Iya Pak, Sudah Pak. sudah saya screenshot tadi. Ya coba nanti coba tes WA saya sekarang coba. Sambil WA kan bisa itu, live sambil WA bisa. Nantilah Pak Bumbong kalau sambil WA nanti ke Pancal keluar nanti Pak. Sampean sekarang di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Pinggir, ke mana? Jawa Tengah Pak. Itu masih daerahnya ST soalnya. Ya udah nanti sama-sama dengan itu Pak Iya. Slamet ya. Nanti saya suruh Setuju telepon Pak Pak. Slamet ya, dia. Setuju. Wong saya dari dulu pengen masuk itu pengen ngobrol sama ST supaya bisa ini Pak Bareng. kompromi bareng gitulah. Iya kayak gue. Cuman angel ya wong anu lewat internet ya. Ari yang ngerti nomor ST sih bisa telepon kayak gue. Pak Panjaluk. Nanti saya minta Pak Bom ya, Mas ST. Ya, enggak apa-apa lah. Kita di acara nih wong loro tok ya, Pak Bom. Maaf ya. Jakwir, Ya Pak. Jago udah dewek. saya Iya. mau tanya, Anda mengenal Yesus kapan? Waduh, ceritanya panjang, Pak. Itu ya kayak mimpi kayak bukan ya waktu itu ya zaman-zaman itu, Pak. Ya udah lama sih. Cuma ya itu karena di sini kita mau konsultasi ke siapa itu susah, Pak. Makanya kita juga bisanya ya lewat internet kayak begini. Saya pengen komunikasi sama ST. Kebetulan kok satu daerah gitu loh. Saya apal betul kalau logatnya ST itu daerah saya, Pak. Di daerahnya Bapak nggak ada penginjil ya Pak? Nggak ada. Ya kayak tadi ST bilang kita di daerah pelosok. Di kota Tegal ada. Itu harus ke kota berarti. Tapi ya untungnya internet nyampe ke pelosok kok Pak. Ya Ya udah. belum kayak gitu bisa internetan lah. Ya ST ya. Waktu selama Pak Bobom, Haikal sebentar Haikal. Selama Jakwir, Pak Bobom khotbah ikut. Sering dengerin Pak, cuman nggak tiap hari. Cuma ya itu Terus? tadi kalau ada ST saya seneng soalnya kan kalau satu daerah itu kan kayaknya seperti ada temen gitu Pak. Jadi Oh, itu kalau saya sih takut sih enggak ya Pak ya. Cuman kadang-kadang ya masih suka terombang-ambing gitulah. Soalnya kan nggak ada yang bisa buat konsultasi. Maksudnya Ada, nanti ambil nomornya Pak Bobom aja. Nanti Ya, kan ada Pak gimana? Slamet di Jawa Tengah, ada Pak Slamet di Ya. Jawa Tengah. saya mau nanya nih ST gimana kalau bareng-bareng lah. Udah nggak usah kelamaan. Dek, kamu udah tahu Trinitas belum? Belajar Wah, jadi Jadi belum belajar banyak ya. Kalau kamu kan udah banyak yang ini. Cabut dulu headsetmu, baru tekan lagi kembali. Ya, Wah, siap. cabut nyawane ngor. Udah. Yakin. Sampai ngomong apa sampai Oco cabut nyawa. Omor sembrawur sampean. Ya Malaikat mikir kok Israel dicabut iki. orang dicabut sih Pak. Ojo ngono Malaikat sampai Israel ngomong Cabut nyawane sembrawur. bae. Nanti Malaikat ST bilang opo maneh. Malaikat Israel iki, Pak. Nanti Jakwir WA Pak Bobom setelah Pak Jakwir keluar ya. Bilang ini dari Jakwir ya. Iya siapa siap. Tapi jenengnya sampean kasih tahu ya. Jenengnya asli ya. Ya nanti Pak nanti Pak. Ya saya Ajak dengerin dulu Lalen. Pak ya. Saya dengerin dulu itu biar ST yang lanjut ngomong soalnya saya nggak bisa ngomong. Kalau ST kan udah biasa di sini. Bareng-bareng enggak apa-apa. Yang penting duduk. ada lalen, lek dibaptis. Ya itu. Wong loro. Gelem ya. Wah itu Haikal lo gelem ya baptis sami-sami sampean lho Jakwir. Ya wes. Tak telepon ya, Pak Slamet. Pak Selamat, Pak Selamat, Riyadi, Pak. Mas. Cakwir nomor WA-ne. Sabar disit lah ST, sabar disit. Oke. Ya, sing penting ST ajak lalen, baptis disit ya. Nek arep sekolah ya daftar disit. Nah, arep mlebu sekolah ya daftar. Nek wis sekolah wis pinter lah gak mlebu. Kayak kowe lah, aja gemblung.
Aku ngomong sampai ngomong kita aku ngerti loh. Lah aku pribadi nyong iki ya wong Jawa Tengah ki Pak. Dadi ngomong karo ya isa bae lah. Nyong ki wong Jawa Tengah. Malah natake Oh, wong Klaten kene. Iya. oh Maranatha Klaten. Iya. Iya bener lah bisa lah sama Pak ya. Lah ya kayak kue lah. Neng ajak lalet Rika baptis disit. Sing penting njupuk Iya. tiket disit lah. Ajak lalet, ajak suwen. Mungkin Iya. nek wektune wis entong, Rika ora iso mlebu bok ya. Hmm. Nah, Yakin kayak dan kue lah. percayalah. Nah, kiye yakin dan Oh. percaya. Tuh, Pak Bom Selamat saksine malam. wis. Selamat malam Pak Slamet. Malam Pak Bom. Ini ada Pak Jakwir ini, Pak Jakwir dan Haikal mau sama-sama. Monggo, Pak Jakwir, monggo. Sampai ngomong Pak Silakan. Slamet. Yo, Bos, Jawa Tengah. Silakan, Pak Jakwir. Mana Pak Jakwir? Pak Jakwir, Pak Jakwir. ST bae. ST bae wae. Ah, Pak Jakwir ini bagaimana nih Pak Jakwir ini? Mana Pak Jakwir? Priben ke kabare ke? Nanti dia masuk lagi. Ya. ST, Apa? Haikal. Iya. tuh ada ngomong. Tadi Jakwir bilang apa? Jakwir masuk lagi Jakwir. Ayo ST ngomong ki ya. Jakwir. Jakwir itu tadi. Jakwir durung mlebu Rika ki kan sing arep dibaptis. Ngomong bae lah karo Pak Slamet. Oh, Iya. kalau aku sih gampang, nanti aku ke rumah Pak Slamet aja Semarang kok, deket kok. Ya aja gampang-gampang nek wektune wis entek ora iso daftar Rika ora iso mlebu maring sekolah, ora iso mlebu maring surga. Nah, nek wektune wis entek niki kapan? Nek wis mati ya ora iso mlebu. Nah, ora iso daftar Rika. Matine kapan? Ora ngerti lah. Dari iki priben. Ya kan aku Nah, paling tidak sudah beriman kan gitu. tapi ora isa tiketnya bae ora entuk, tiketnya nggak dapat, gimana kamu mau dapat mau masuk surga? Kan tiketnya dulu harus diambil. Tiketnya apa? Baptis. Pokoknya Pak Slamet ini sudah tanggung jawab. Nah, kalau kamu nggak baptis, gimana kamu mau masuk surga? Kamu nggak punya tiket, nunggu waktunya habis. Mau daftar sekolah itu waktunya ada batasnya, waktunya habis, nggak bisa daftar lagi. Nah, waktunya habis itu kapan? Ya kalau kita sudah meninggal. Meninggalnya kapan? Nggak tahu. Atau kita besok, atau sekarang, atau habis ini kita nggak tahu kan. Nah, jangan sampai terlambat. Itu yang penting. Kayak kue loh, aja bocah gemblung lah di kaki ya. Aneh-aneh aja. Nah iyalah, pokoknya tiket itu yang penting itu sudah dipegang. Aman, pasti aman. Jangan sampai kalau nggak punya tiket ya nggak mungkin bisa masuk. Nah itu aja yang penting. Pokoknya tiketnya udah dipegang Pak Slamet, nanti minta sama Pak Slamet secepatnya. Siap Pak ST? Tapi kan tiket juga tidak menjamin masuk surga atau keselamatan. Oh, pasti. Enggak ada dalilnya. Ada pasti. Ada. Justru itu Pak ST, tiket itulah. Kalau sebelum dibaptis nggak bisa masuk surga. Kalau sudah dibaptis bisa. ST mau tiketnya, mau ayatnya, mau baca ayatnya. Menyelamatkan juga kok. Yang menyelamatkan itu. Pernah dengar nggak saya khotbah ST? Yang judulnya apa? Iya, kirim linknya aja nanti aku buka lah. ST. Iya, Pak Kalau Slamet. kamu bilang udah terima Tuhan, terus kamu ragu untuk dibaptis atau takut dibaptis, itu berarti kamu imanmu ya belum penuh. Karena hidup baru dalam lepas dari iman percaya akan salib Kristus. Nah, percaya akan pengampunan dosa melalui Kristus Yesus, yaitu dengan pertobatan. Apakah kamu yakin sudah bertobat? Maka baptisan adalah jalan. Tunggu dulu ya. Maka baptisan adalah jalan untuk memasukinya, yaitu apa? Penyucian hidup yang lama kepada hidup yang bersih di dalam Kristus Yesus. Kemudian Roh Kudus adalah kuasa Roh Allah itu sendiri ya. Roh Allah itu sendiri untuk memampukan kamu untuk hidup dan memahami maksud dan rencana Tuhan. Kalau kamu belum masuk ke arah itu, kamu nggak pernah tahu apa maksud dan rencana Tuhan pada hidup kamu. Omong kosong itu namanya. Ya. Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang dilahirkan dari air dan roh. Yaitu dengan mengkontraskan perbandingan, yaitu yang dilahirkan dari daging dan yang dilahirkan dari roh.
dan kemudian dijelaskan bagaimana roh itu bekerja dengan memberikan gambaran, ya. Itu yang merujuk pada roh seperti angin bertiup, katakan seperti itu. Kemana ia mau pergi? Bebas dan berkuasa yang tidak dapat ditelusuri pergerakannya. Coba nanti kamu baca lagi tentang kisah Nikodemus. Nanti kan kamu tahu. Jadi kalau kamu masih menghindar dengan baptisan, itu artinya kamu belum melakukan pertobatan. Belum, jangan bilang selamat. Jangan bilang selamat. Orang yang sudah masuk Kristen, yang agama Kristen aja belum tentu selamat kalau dia nggak melakukan pertobatan kok. Kok Nah, kamu ya kan? ngentengkan. Iya betul kan? Tidak Makanya, ada orang ya kan tidak ada Tuhan. gini. Nanti artinya kan gini Pak Slamet. Tidak ada Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen itu akan selamat semua. Tidak ada Pak Slamet. Tidak ada. Iya, Ada. coba Yang gini, selamat tunggu nanti dulu, yang tunggu selamat dulu, itu nanti orang yang sabar. beriman. Yang selamat itu Oke, orang yang tunggu dulu. beriman. Iya. Salah. Salah. Salah Ini yang di mana? dibicarakan Ini. ST. Ya, tunggu. Ya, silakan Pak ST. Bung. Dia belum memahami Eh. agama Kristen dan pengikut Kristus. Silakan Pak Ya, Bung. ya. Kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kamu sekarang ini sebenarnya kamu dipilih Tuhan. Tinggal kamu aja. Iya, Karena beriman Tuhan yang kan memberi artinya. Dengar. Bukan beriman. Sebentar. Tuhan itu dengan setia. Tuhan itu setia. Nanti saya kasih judul, saya lagi cari judul. Pak Slamet bicara dulu. Saya lagi cari judulnya. Oke, Pak Bung, makasih. Ya. Jadi gini ya, siapa ST, kamu jangan keliru tentang memahami iman. Iman itu harus ada tindakan, ya. Jangan gimana Iya, enggak itu loh maksudnya tadi. Makanya iblis saja percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bahkan Iya, iblis tahu. itu juga malaikat. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi persoalan, banyak orang ngaku beriman tapi hatinya dengan mulutnya nggak sama. Tadi kamu menyinggung tentang Kristen. Kamu jangan keliru antara agama Kristen dengan Kristen pengikut Kristus yang dimaksud. Karena Kristen tanpa Kristus itu bukan Kristen, itu hanya agama di Indonesia. Kamu harus paham ya, supaya nanti kamu mengerti. Mau tahu ayat-ayatnya ada. Jadi Kristen tanpa kebenaran, pengakuan iman tanpa makna dan implementasinya, dan hidup tanpa tujuan, termasuk ibadah tanpa esensi dan hakikat, itu telah mewarnai kekristenan dewasa ini. Makanya Alkitab firman Tuhan sudah jelas, ya, dan jauh-jauh hari memberitakan atau menubuatkan keadaan zaman sekarang. Coba kamu buka di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Terus Matius 15 7 sampai 8 dan 2 Timotius 3 1 sampai 5. Kamu tahu nggak mereka? Mereka orang-orang yang mengaku Kristen tapi dicampakkan ke dalam api neraka karena dia bukan orang-orang yang mengikuti, mentaati dan menjalankan firman Tuhan. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, ST ya, itu justru dimulai ketika orang-orang Kristen memisahkan dirinya dari kehidupan dan ajaran Kristus. Jadi jangan keliru ya. Sejatinya Kristen itu adalah murid Kristus, bukan agama Kristen, jangan salah. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid. Jadi kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Itu nol. Harus kamu pahami dulu, ya. Jangan mengaku percaya, jangan mengaku beriman, tapi belum menjadi pengikut Kristus. Omong kosong saya katakan. Omong kosong. Jadi kehidupan kekristenan, tunggu dulu. Jangan membantah. Kalau kamu roh kamu masih membantah, demi Tuhan saya katakan. Hidup kamu nggak lama loh. Nggak tahu kapan akan terjadi loh. Kalau sudah punya iman, lakukan iman itu, ya. Jadi kehidupan pengikut Kristus atau kekristenan, ya itu tidak dimaksudkan hanya sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat dengan ucapan tok, tidak. Betul, ya. Betul. Nah, gini, Pak Slamet, udah tahu. Orang yang beriman dan percaya itu kan melakukan firman Tuhan, Pak Slamet. Nah, sekarang maksudnya. kamu melakukan tidak? Saya tanya. Ya melakukan setelah aku baca Alkitab gitu kan. Kok nggak mau dibaptis? Tidak. Itu kan perintah Tuhan. Belum. Nanti saya kasih ayat. Oke. Mas Slamet. Nih, 2 Timotius 2 ayat 12 nih. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Dia ini siapa? Yesus. Ya. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri.
Yesus itu tetap setia. Kalau ST jatuh dalam dosa, tetap diselamatkan. Contoh, nih Yesus yang berkata ini, Yohanes 10 ayat 28. Nih, nanti kamu nonton, kamu lebih jelas nih. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, ST. Dan akan ini ya, sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nih, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ST itu kamu sudah dipanggil Tuhan, kamu sudah dipegang, Yesus pegang kamu, Bapa sudah pegang kamu. Jadi kamu gak bisa kemana-mana. Nah, karena apa? Nih, makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Tapi ST, orang Kristen itu banyak jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu dia tetap setia, menjaga kita ya, karena Tuhan itu setia. Dan bentar ya, saya kasih ayat penguatan dulu. Nah, contoh ya, Roma 8 ya. Ini ya, dengar ya. Roma 8 ayat yang 29. Kamu lihat ya. Nih. Nih. Sebab semua orang yang dipilihnya, Tuhan yang pilih kamu. Dan semula mereka juga ditentukannya. Dari semula ST yang ditentukannya. Dari semula juga untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, ini ayat 30 nih, perhatikan. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kamu sudah ditentukan, kamu sudah dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Kenapa? Nih, kamu baca nih. Nih kata Yohanes murid Yesus. Nih perhatikan. Nih 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Perhatikan ini. Ya. Jika kita mengaku dosa, harus mengaku dosa, makanya mengaku dosa. Dibaptis langsung hilang semua. Dan saya kasih ayatnya sebentar. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia. Tuhan itu setia, Dia pilih kita dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, untuk apa? Untuk itu ST harus dibaptis sesuai dengan ayatnya nih. Nih, Roma 6 ayat 4. Nih. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nanti ST jadi hidup yang baru apabila ST jatuh terus, kan ST setelah dibaptis kan pasti jatuh dalam dosa. Ya. Betul nggak? Ya. Ya kan? Ya betul. Nah, maka itu ayatnya nih ada nih. Ini ayat yang menjamin ini. ST, kau lihat ini ST. Nih. Ya, silakan. Kau kan harus percaya sama Yesus, betul nggak? Ya. Nah, ini Ya. Kamu catat ya, ini jaminannya karena kamu belum sampai baca di sini. Nih baca ayat ini. Iya belum, betul ya. Ya, ini baca nih. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan, jangan kamu berbuat dosa. Ya. Tapi kan ST pasti jatuh dalam dosa, betul nggak? Pasti kita semua jatuh dalam dosa. Pak Bom juga pasti jatuh dalam dosa. Nah, namun ada katanya, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Yaitu siapa, ST? Yesus Kristus yang adil. Nah, perhatikan sini. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi juga untuk doa seluruh dunia. Makanya kita tetap. Makanya Aikal tidak usah khawatir. Karena sudah tidak perlu lagi takut karena Tuhan itu setia dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Nih, baca nih. Ayo. Tuhan tidak lalai menepati janji. Mana? Pelan-pelan. Tuhan tidak. Baca pelan-pelan. Oh ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat kau. Iya. Itu jaminan. Makanya Yesus bilang, akulah jalan hidup dan kebenaran. Iya, betul.
Itu jaminan. Tuhan Yesus tuh memilih Iya. kamu. Ini mana yang tidak ada jaminan? Itu ayat yang masih banyak. Nanti kau nonton saja itu ya. Masih banyak ayatnya. Orang Kristen tuh masuk surga. Kau mau lihat orang masuk surga? Ayatnya. Ini ayatnya. Iya. Oke, ini ayatnya. Oke, ini ayatnya. No. Nah, sebelum saya kasih kau kita masuk surga, ini kata Yesus ini. Yesus kan mati, terus bangkit kan? Nah, ini, kau baca dulu. Nih. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku. Lalu ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang mati dan bangkit? Yesus. Oke, Yesus karena dia mati, terus dia bangkit, makanya kita juga nanti besok. Besok kita mati semua. Tapi kita akan dibangkitkan. Ini ayatnya nih. Nih. Nah, ini ayatnya nih. Ntar, lihat. Coba lihat baca nih. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana itu? Jaminan enggak? Iya, jaminan. Oke, ini lagi ini ayatnya. Nah, udah sabar. Kok kamu percaya cepat dibaptis? Lama-lama aja. Nih, baca. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang. Sabar, pelan dari awal. Dari mana tuh? Dari neraka atau dari surga? Surga. Oke, baca pelan-pelan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dari sungguh. Dari atas. Oh, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dari mana itu? Dari neraka atau surga? Surga. Oke, terakhir. Yang kata Yesus langsung ya? Iya. Ya, Petrus atau Matius ya nggak apa-apa. Ayo, baca. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayo, ada bilang neraka enggak? Enggak ada. Ah, berarti masuk mana? Ya, masuk surga lah. Iya, baru jaminan. Yaudah ya? Iya. Biarpun kecil, biarpun sedikit, biarpun banyak, tetap masuk surga ya artinya itu surga, tadi. Iya, selamat. Maka enak itu, ya? Ya enak, orang Kristen enak loh masuk surga. Untuk itu, kita orang Kristen itu, nih ayatnya, nih. Coba baca ini. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Kamu ini maksudnya apa Pak Bambam? Kamu itu siapa? Kamu toh? Kamu. Coba bilang saya. Kamu. Iya kamu ya. Iya. Itu mahkota. Makanya Pak Bambam begini melayani Tuhan. Pak Bambam kejar apa? Satu seperti ST nanti menginjil. Nih, ST nanti menginjil ya ayatnya nih ada nih. Nih. Aku sudah sering kok. Oh ya sudah, ini ayatnya untuk ST dan saya nih ada nih. Enak kayak pas Lamet saya. Tuh udah siapkan mahkota. Kau baca lagi pelan-pelan ini. Ayo sudah, baca. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, betul. Ayo. Ya, begini Pak Bambam. Sebentar. Satu lagi. Ayo, lebih kuat imanmu. Ayo, tanya sama Pak Bambam gitu. Oke, silakan lanjut. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Masuk surga enggak? Iya. Betul. Udah siap dibaptis ya. Enak. Gak usah ditanggung. Udah ditebus itu pas lama itu loh.
Silakan Pak Slamet. Padahal, iya, padahal aku ya belum dibaptis, cuman sering ngomong pakai ayat-ayat ini loh, Alkitab loh, aku sama teman-teman gitu loh. Tapi bilangnya Iya, ya taunya kan nggak tahu betul. Alkitab, taunya Al-Quran. Itu ada di dalam Al-Quran. Iya, Ya, ada. Iya. kamu dibaptis dulu supaya kepenuhan Roh Kudus, supaya pada waktu kamu berbicara mulut kamu tuh ada kuasa dengan darahnya. Supaya kamu ada kuasa. Gimana kamu belum bisa dibaptis? Mau ada kuasa gimana? Ada Roh Kudus lah. Kan beritakanlah walaupun satu ayat gitu kan ada kalau nggak salah ya. Nggak bisa, harus kamu jadi pengikut Kristus. Kamu Kamu nggak jadi punya pengikut. kuasa itu karena kamu belum sepenuhnya. Kamu aja masih ragu kayak gitu kok memberitakan Nggak ada firman. kuasa. Iya, Ya kan? tapi kan paling tidak ya ngajak kebaikan nggak apa-apa lah. Itu menurut aku Ya nggak sih. apa-apa. Sekarang makanya jadi jangan menurut kamu lah, menurut firman Iya, iya, Tuhan lah ya. Iya, betul. Kalau kamu Di masih Amsal. memakai hikmat manusia ya, Iya, demi Tuhan saya katakan, orang kalau masih memakai hikmat manusia, ya arahnya masih keduniawian. Saat kamu memberitakan kayak gitu pun ya mungkin orang lain menerima anugerah, tapi kamu sendiri malah kepental nanti. Karena apa? Ya kan? Gimana Ada ayatnya maksudnya? juga. Ya maksudnya begini, kan banyak orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan tidak selamat ada. Yang bernubuat dengan nama Yesus tidak selamat ada. Iya. Ya kan? Nah, Iya. makanya kembali ke baptisan. Jadi secara alkitabiah itu merupakan identifikasi dengan Kristus. Ya, ingat itu. Jadi baptisan itu menggambarkan hubungan orang percaya dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Tadi sudah disebutkan Pak Bumbum ya di Roma ayat pasal 6 ya. Ayat 3 sampai 4. Jadi seperti halnya pengakuan ya, jika seseorang tuh tidak bersedia untuk dibaptis, terus tidak bersedia untuk mengidentifikasi hidupnya sebagai orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, orang tersebut kemungkinan besar belum menjadi ciptaan baru. Ada ayatnya itu ya di 2 Korintus 5 ayat 17 ya, melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi perlu dipahami ya saudara Haikal ya, baptisan ini penting buat saudara Haikal supaya benar-benar iman saudara itu, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya kamu mungkin pakai alasan apakah kalau nggak dibaptis itu nggak selamat padahal sudah beriman, itu keadaan tertentu loh, itu memang juga ada ayatnya. Tapi kalau saudara Haikal masih diberi waktu, masih pengen dipakai oleh Tuhan supaya mengerti kehendak dan rencana Tuhan buat hidup Haikal, bisa dipakai, punya kuasa, ayolah jangan ragu lah ya. Pak Bumbung udah banyak memberikan tentang pengertian itu. Iya ya kan? betul. Iya. Ya kenapa harus masih maju mundur? Besok ke tempat saya. Gampang itulah. Nah iya. Ya hubungi saya, udah ada nomor saya tuh. Ya datang sini ya, dalam nama Yesus ya. Jakwir suruh masuk Pak Bumbung. Dengar enggak ya itu ya? Ya Jakwir sekalian masuk, Jakwir sekalian nanti Jakwir baptis sekalian tuh. Itu memang Jakwir sinyalnya itu lemah sekalian. itu hampir di pegunungan Gunung Selamat itu sih, ujung selatan kalau nggak salah. Allah itu deket, kalau cuman lereng Gunung Selamat itu deket, enggak jauh. sinyalnya itu loh Pak Selamat. Oke. Iya. Iya, jadi agak susah di situ sih emang. Oke. Nanti kamu hubungi Jakwir ya. Kamu punya nomornya Jakwir enggak tuh? Belum, ini aja baru ketemu di sini. Nanti suruh ninggalkan di websitenya Pak Bumbum situ. Nanti kalian bisa komunikasi, ajak ke sini bareng-bareng. Nanti sekalian bareng yang anak Indramayu itu. Indramayu itu barat itu ya. Kalau ya. Kemarin yang anak Cirebon 2 orang sama anak Selawi, Tegal Selawi udah dibaptis, udah pulang tuh. Ke rumahnya Pak Slamet. Oh iya toh. Emang neng di. Iya. Di sini ada kamar, kamu nggak usah khawatir, ajak bujumu sekalian, anakmu nanti tinggal di sini. Ya toh. Iya, berapa gampang. Hari gitu. Oke. Ya, tak tunggu ya, sayang. Sekalian istrimu dibaptis, oke? Oke, itu aja ya. Tak tunggu ya. Pak Lidera. Dengannya gugah macan nih. Gugah singa tidur. Saran saya Pak SD, tanya orang yang kalau dibaptis itu bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya, hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa gitu.
Kalau dibaptis itu pasti ada rasa damai, sejahtera, sejuk, teduh, waduh, tenang banget gitu. Itu berarti kita udah ada Roh Kudus itu membuat kedamaian. Pasti ada rasa yang nggak bisa dikasih apalah dunia gitu. Kita makanan enak, refreshing kayak gitu nggak bisa. Kalau kita tulus betul-betul menerima Kristus itu. Pasti itu rasanya itu. Coba tanyalah yang dibaptis itu. Pernah tanya Ada sih. nggak? Udah pernah tanya. Ya dia katanya, oh iya rasanya tadi bilang adem itu, adem gitu katanya. Apalagi udah kita betul-betul menyangkal diri itu. Aduh. Kalau Kayak kalau menyangkal Tuhan itu menyangkal Tuhan, menyangkal Roh Kudus itu maksudnya gimana sih? Menyangkal itu maksudnya gimana? yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang nggak ada Roh Kudus bagi kita kalau sudah menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Itu artinya menyangkal. Iya. Kalau menyangkal diri bagus. Hanya mengandalkan Tuhan. Iya. Oh, tenang, nggak ada sakit hati, nggak ada marah, tenang. Pokoknya seluruh hidupku kuserahkan bagimu Tuhan. Yang penting aku masuk surgamu, hidup selama-lamanya, hidup kekal bersama engkau. Tujuannya kan dua ya. Satu, masuk surga. Dua, biar serupa dengan Tuhan gitu kan maksudnya tujuan hidup. Ya, pokoknya hidup itu damai sejahtera di dunia ini. Di surga juga bersama Tuhan, damai sejahtera sukacita bersama Tuhan lah kan. Ya itulah kata Pak Bomo, memang kita Kristen juga ya selalu sering jatuh dalam dosa. Tapi karena Yesus sudah menjamin kita begitu berdosa, kita minta ampun, minta pengampunan, mengaku salah gitu. Kembali kita tenang. Oke Pak Rias, ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup Pak Slamet? Cakwer. Shalom Pak Bom. Ya, shalom. Pak Lidara sudah tidur mungkin. Shalom Pak Limbong, Pak Sang Penggugat, Pak Slamet, dan Haikal. Ya sebenarnya tadi saya mau tanya, ada satu ayat kebetulan lagi baca Alkitab tadi mau tanya sama Pak Gembala, cuma lupa saya tadi tuh udah ketutup lembarannya. Jadi pas ketemu tadi juga mengenai apa? Mengenai mengikuti Yesus. Nah terus kebetulan yang tadi ada yang Pak Slamet sampaikan juga ke Haikal kalau nggak salah di Matius 7 ayat 15. Tapi saya ketemu lagi nih Pak Gembala, ada ayat buat paling tidak nih kan topiknya masih yang terakhir ini ke ST lah arahnya. Jadi saya kebetulan ada satu ayat Pak Bom yang saya ketemu di Matius 19 ayat 29. Saya ketemu ayat ini, saya mau memberikan ke ST yang Matius 19 ayat 29 Pak Bom. Supaya ST bisa baca juga, mohon bantuannya Pak Bom untuk ditampilkan. Tadi kan Pak Bom juga sudah kasih banyak tuh ST ayat-ayat penguatan gitu. Sebenarnya udah banyak yang ST tahu, dari mulai bintang kasih, yoga, banyak lah yang lain-lain. Saya juga bingung. Cuma seperti yang Pak Bom dan Pak Slamet pernah sampaikan, kalau mau menerima kayak gini ya, ibarat gelas harus kosong dulu. Kalau gelas penuh dituang seperti apapun nggak akan bisa masuk airnya. Kosongin dulu gelasnya. Tuh ST. Di ayat 29 ST. Bisa baca ST? Tolong dibaca. Bisa. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya. Ini ayat 30 ini untuk aku ini. Ayat 30 ini untuk aku. Yang bicara siapa? Terdahulu akan jadi yang pertama. Aku Haikal. Iya Haikal, kalau kamu cepat dibaptis, kamu nanti bisa bisa mendahului yang pertama itu. Makanya cepat dibaptis. Iya. Udah waktunya ya, kita istirahat tutup ya, nanti aja lain kali ya. Oke? Amin. Teman-teman. Amin. Yo. Makasih Pak Bom. Selamat tinggal semua. Yo, selamat. Haikal, cepat datang ke tempatku Haikal. Ya, selamat. Iya. Oke, tak tunggu. Ya, Tuhan memberkati.
Dan sampai jumpa. Shalom Maranatha. Bongi Melo.